Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, para youtuber pemula, kembali lagi ketemu dengan kami youtuber modal HP. Kali ini saya langsung saja ingin membahas tentang fenomena channel atau akun YouTube yang mati suri ya teman-teman. Maksud saya mati suri itu tidak berkembang, jalan di tempat, subscriber gak nambah-nambah, viewer gak nambah-nambah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai setahun lebih akhirnya belum monet, dan jam tayang selalu turun walaupun subscriber sudah terpenuhi, tapi jam tayang enggak nutup, bahkan sering hilang seperti itu. Nah, saya akan membahas channel mati suri tersebut bagi teman-teman yang pengen tahu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Teman-teman bisa simak sampai akhir ya teman-teman. Sepengalaman saya ketika melihat teman-teman komunitas yang punya channel mati suri atau tidak berkembang, itu pertama-tama karena saya lihat teman-teman yang seperti itu adalah channelnya itu tidak jelas, arah tujuannya kemana itu tidak jelas, campur-campur, kadang bikin tutorial, kadang bikin vlog, kadang bikin mancing, jadi arahnya tidak jelas. Untuk channel yang seperti ini dulu di 2014-2015 mungkin masih bisa berkembang ya teman-teman. Kenapa? Dulu orang bikin channel YouTube itu sangat sedikit, informasi tentang YouTube itu sangat sedikit, maka kalaupun ada teman-teman yang bisa bikin channel, bisa upload video di YouTube, itu sudah sesuatu yang istimewa. Akhirnya apa? Konten seperti apapun bakal ditonton, konten seperti apapun bakal mendapatkan viewer, seperti itu. Tapi berbeda dengan di tahun 2020 sampai sekarang. Sekarang semakin banyak informasi tentang cara bikin channel YouTube, semakin banyak orang tahu, maka yang berat bukan untuk membuat channelnya, tapi yang berat itu untuk persaingannya, karena semua orang tahu, semua orang berlomba-lomba untuk bikin yang terbaik ya teman-teman, bikin yang terbaik. Siapa yang terbaik dan siapa yang konsisten, maka dia akan berkembang. Tapi ketika teman-teman tidak konsisten, apalagi tidak bisa bikin konten yang berkualitas, maka teman-teman akan mati suri, akunnya akan mati suri, akan stagnan, bahkan jam tayangnya akan tergerus ya teman-teman. Nah, jadi faktor utamanya adalah channel-channel yang tidak berkembang adalah tujuannya tidak jelas, goalnya kemana tidak jelas, atau apakah dia mau bikin tutorial, apakah konten hiburan, ataukah untuk bikin branding produk. Kalau tidak jelas, maka ya susah untuk mendapatkan penonton setia teman-teman. Untuk saat ini orang-orang subscribe atau orang-orang berlangganan menonton channel itu sudah tidak lagi seperti dulu yang random ya teman-teman. Sekarang orang bikin itu spesifik. Ketika dia pengen nonton binatang seumpamanya, maka yang terbesit di pikirannya adalah konten binatang seperti punyanya Irfan Hakim atau punyanya Panji Petualang. Ketika orang mau mencari hiburan tentang mancing, maka yang terlintas di pikirannya adalah konten miliknya Gondrong Labanan atau siapalah yang dimancing seperti itu. Ketika orang mencari tutorial YouTube, maka yang terbesit di pikiran adalah channelnya Den Jesse atau Insan Tutor, seperti itu. Jadi orang itu nama channel itu sudah ada spesifikasinya sendiri. Nggak mungkin orang cari konten istilahnya pengen belajar masak terus
ngetik Insan Tutor tuh ya jelas tidak mungkin. Kalau ada orang pengen belajar setelahnya matematika atau belajar pelajaran nggak mungkin dia ketik Gondrong Labanan tuh nggak mungkin seperti itu. Jadi sudah punya apa ya namanya persona masing-masing, sudah punya pakem masing-masing seperti itu. Jadi tujuan harus jelas terlebih dahulu. Terus yang kedua, faktor kenapa channel itu mati, saya amati karena mereka yang punya channel mati itu saya amati sangat jarang upload ya teman-teman, sangat jarang upload. Jadi apa, ketika mereka jarang upload, mereka akan susah mendapatkan rekomendasi teman-teman. Ketika YouTube mulai melirik konten mereka untuk direkomendasikan, tapi ditunggu-tunggu tidak ada video baru, jadi akhirnya rekomendasinya tidak jadi teman-teman, dibatalkan. Seperti itu. Jadi untuk upload video rutin itu sangat penting ya teman-teman, apalagi teman-teman yang belum mendapatkan rekomendasi, itu sangat penting untuk kita upload video. Bahkan kalau teman-teman tahu perkembangan Insan Tutor itu yang menjadi andalan bukannya thumbnail, bukannya SEO teman-teman, tapi ketika beliau mendapatkan momentum, ketika beliau mendapatkan rekomendasi, algoritma YouTube berputar di konten-konten beliau, dia tidak lengah, beliau mengambil kesempatan itu dengan cara apa? Dengan cara sering-sering upload. Kalau teman-teman tahu, Insan Tutor itu sehari minimal 3 kali teman-teman, 3 kali atau 2 kali. Yang sering saya amati itu 3 kali beliau upload. Kenapa beliau sering-sering upload? Karena saat ini beliau itu mendapatkan rekomendasi, dan untuk menjaga rekomendasi YouTube biar tidak sampai lolos, biar tidak sampai hilang, beliau sering upload ya teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman menirukan cara beliau 100% itu tidak mungkin. Karena apa? Karena beliau tidak perlu thumbnail, tidak perlu SEO yang jelimet, tapi beliau sudah mendapatkan rekomendasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapat rekomendasi, teman-teman bisa mengenyampingkan yang namanya SEO, mengenyampingkan namanya thumbnail. Tapi ketika teman-teman belum mendapatkan rekomendasi, ya teman-teman harus itu thumbnail dan SEO itu penting teman-teman. Baik, jadi kalau Insan Tutor berkata itu tidak penting, ya betul, untuk channel beliau memang tidak penting karena beliau sudah mendapatkan yang namanya rekomendasi. Beliau mendapatkan yang namanya apa ya, perputaran algoritma. Di situ yang namanya SEO atau thumbnail sudah tidak terlalu penting teman-teman, karena penonton beliau atau penonton setia beliau itu setiap beliau upload akan setidaknya menyimak walaupun tidak sampai akhir, bahkan mungkin menyimak sampai akhir itu juga banyak. Jadi algoritma terus berputar seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang channelnya mati, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya untuk menghidupkan channel teman-teman itu ya sesering mungkin upload ya teman-teman. Atau kalau menurut saya ya bikin channel baru lagi aja, nggak apa-apa, bikin channel baru lagi, nanti video-video lama di channel lama yang sudah mati suri kita ambil dulu, kita ambil semuanya, terus kita upload, kita jadwalkan di channel yang baru seperti itu. Dan dibuat, dijadwalkan itu untuk apa? Untuk bisa apa ya namanya, rutin tiap hari Sabtu atau 2 kita jadwalkan untuk setiap hari kita upload. Dan di situ kita sudah punya tabungan video seperti itu. Kalau di channel lama sudah banyak videonya ya teman-teman. Kalau belum banyak ya artinya teman-teman harus bekerja keras untuk bikin video yang dimasukkan di channel yang baru.
Sekiranya sampai di situ dulu pembahasan kita. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya, subscribe-nya, like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.